Shalom. Saya telah melihat satu debat di YouTube di antara orang Kristen dan orang Islam. Dan debat itu adalah mengenai Yesus. Di dalam tajuk debat itu dikatakan Yesus itu Tuhan atau Nabi. Nah, bagi orang Kristen, mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Sementara bagi pihak Kristen, pihak Islam pula mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia cuma nabi. Nah, kalau kita lihat di sini, gelar-gelar sama ada orang seseorang itu Tuhan kah, nabi kah, ataupun rasul kah, ini sebenarnya membuatkan kita sebenarnya keliru. Sebab kita harus meletakkan seseorang itu kepada suatu suatu klasifikasi dan tidak melihat kepada siapa orang itu sebenarnya. Nah, di sini saya terpanggil, ya. Saya terpanggil untuk berkongsi kepercayaan mengenai Yesus sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Perlu kita ketahui bahwa Alkitab yang kita baca hari ini, sama ada dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa suku masing-masing, itu sebenarnya adalah terjemahan daripada bahasa asal. Sebagai penterjemah, saya mengakui bahwa kadang-kadang bahasa yang diterjemahkan itu daripada bahasa asalnya itu sangat sukar. Sebab tidak ada perkataan yang sama artinya dengan bahasa asalnya. Sebagai contoh, dikatakan di situ Roh Allah melayang-layang di atas. Tetapi kita percaya bahwa Allah itu roh. Dan selalunya kepercayaan itu, roh itu sesuatu yang ada tetapi tidak kelihatan. Jadi bagaimana dikatakan roh Allah? Seolah-olah Allah itu mempunyai roh. Nah, di situ ada sesuatu kekeliruan. Itu adalah contoh. Sama juga dengan Yesus ini. Ada kekeliruan di situ sebenarnya. Sebab mereka terlalu yakin kepada apa yang diterjemahkan dan tidak merujuk kepada arti dalam bahasa aslinya. Nah, ini yang kita mau sampaikan sekarang. Jadi persoalan ini, saya kembali kepada persoalan, yaitu adakah Yesus itu Tuhan atau Nabi? Nah, mari kita lihat kepada Injil Yohanes. Yohanes ini adalah murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Dalam cerita itu memang dikatakan Yohanes sangat dekat dengan Yesus. Dan sudah pasti dia tahu tentang Yesus. Sebab itu kalau kita lihat di dalam kesaksian awalnya itu, dia lebih jelas daripada apa yang ditulis di dalam Kejadian. Sebab dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi dia tidak jelaskan siapakah Allah itu. Tetapi Yohanes, dia menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita lihat di sini ada sesuatu yang mengelirukkan juga. Tetapi itulah yang disampaikan di dalam bahasa asli, bahasa Yunaninya. Nah, di sini kita coba melihat maksud di dalam di dalam ayat itu. Pada mulanya adalah firman. Kita kena lihat, kita kena cari kata kunci. Apakah yang disampaikan di situ? Sudah tentu dia menyampaikan tentang firman. Tetapi apakah firman itu? Nah, bermakna itu, firman itu adalah kunci di dalam ayat itu. Nah, coba kita lihat. Cari maksud firman itu. Sebab ada setengah-setengah yang mengatakan bahwa firman itu adalah perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Dan ada yang mengatakan bahwa firman itu adalah pengajaran. Betul. Tidak salah. Perkataan yang keluar daripada mulut Allah itu pun sebenarnya tidak salah. Betul. Tetapi kita mau cari yang jauh lebih tepat daripada itu. Nah, untuk mengetahui jauh lebih tepat maksud firman itu, kita kena pergi kepada bahasa aslinya. Dan bahasa asli di situ yaitu bahasa Yunani. Firman itu sebenarnya dipanggil logos. Ya. Nah, logos itu sebenarnya membawa arti yaitu fikiran dan keputusan. Seolah-olah firman itu merupakan suatu pribadi yang punya kuasa. Kuasa yang saya maksudkan di sini adalah authority dan power. Bukan sekadar kuasa-kuasa biasa. Tetapi kuasa yang dimaksudkan yaitu authority dan power. Dan kuasa itu, authority dan power itu, mempunyai fikiran dan keputusan, yaitu akal budi. Ya. Jadi kita sudah jelas di sini bahwa firman itu bukan sekadar perkataan ataupun pengajaran. Tetapi asalnya, dasarnya, firman itu atau logos itu yaitu fikiran dan keputusan yang mempunyai kuasa, authority dan power. Ya. Di situ. Dia memikirkan sesuatu, dia mengilhamkan sesuatu, kemudian dia create dengan fikiran dan keputusannya sendiri, bukan dengan tangannya. Sebagai contoh lah, ya. Sebagai contoh. Dia memikirkan suatu binatang yang boleh terbang. Burung lah contohnya. Dia fikirkan bahwa binatang itu mempunyai bulu dan warna seperti ini, paruh seperti itu, ya, kakinya seperti itu, saiz badannya seperti itu, kemudian suaranya seperti itu. Selepas itu dia istiharkan. Dia istiharkan supaya burung itu terjadi. Burung itu jadi. Maka jadilah burung itu. Itu. Dia buat, belum dia istiharkan. Tapi dia buat keputusan bahwa apa yang difikirkannya itu terjadi. Jadi apabila dia sudah terjadi, akal itu, ya, yaitu fikiran dan keputusan itu,
kemudian diistiharkan oleh jiwanya sendiri. Mula-mula akal budinya itu, yaitu logos itu, firman itu. Kemudian jiwanya memutuskan dan mengistiharkan, dan terjadilah burung itu. Nah, itulah firman. Firman itu ada kuasa. Oke? Dan pengistiharan oleh jiwa itu sendiri, ia merupakan sesuatu yang mandatori, bukan kemungkinan dan sebagainya, tetapi pasti terjadi. Siapa yang membuat keputusan? Kuasa logos itu, akal budi itu. Oke? Jadi di sini kita sudah jelas bahwa firman itu atau logos itu adalah kuasa. Bukan sekadar perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Bukan sekadar suatu pengajaran. Tapi dia adalah kuasa. Dikatakan di dalam ayat Injil Yohanes itu, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi itu, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, bermakna logos itu dia merupakan suatu pribadi, dia merupakan sesuatu yang wujud dan ada sumbernya. Dan sumbernya adalah Allah itu sendiri. Allah itu sebenarnya tidak ada nama, dan dia cuma satu. Tidak kelihatan. Sebab itu Allah itu sebenarnya dipanggil Yahweh, yang bermaksud siapakah yang maha kuasa itu. Begitu. Ada, tetapi bukan sesuatu yang dikenali begitu saja. Sebab dia sangat-sangat berkuasa. Ya. Oke, jadi kita sudah nampak di sini bahwa logos itu sumbernya daripada Allah, itu Yahweh. Dan tanpa Yahweh, tanpa Allah, tidak ada logos, dan logos itu sendiri adalah Allah. Nah, kita perlu melihat, kita perlu kembali kepada sejarahnya. Sekarang kita sudah tahu kan bahwa firman itu adalah kuasa, yaitu authority dan power. Di dalam kitab Taurat ataupun Perjanjian Lama, kadang-kadang kita melihat di situ, membaca bahwa Allah meletakkan namanya. Kalau kita lihat di situ, sebenarnya di sini ada kaitan di antara logos dan nama itu sendiri. Umat pilihan Allah telah diberi kepercayaan untuk mengurus mizbah. Ya. Pada waktu itulah kan. Ya. Jadi supaya bangsa Israel yang terdiri daripada 12 suku itu terpelihara dan memelihara hukum-hukum Allah, maka mereka diperintahkan untuk membuat suatu mizbah, kerub di situ. Selepas itu Allah meletakkan namanya. Kalau kita lihat di sini, firman ini, logos ini diletakkan
diletakkan, kuasa itu diletakkan di situ. Persoalannya, kenapa logos itu tidak diletakkan di dalam salah seorang pemimpin Yahudi, sebagai contoh Musa, kan? Dan apa yang kamu katakan itu nabi-nabi macam Elia dan sebagainya. Ini kita akan bincang di topik-topik yang akan datang lah, ya. Tapi yang jelas, firman itu, kuasa itu, yaitu logos itu, Allah pernah letakkan di atas mizbah. Dan ada kumpulan-kumpulan tertentu yang melayani mizbah itu. Begitu. Itu satu. Yang kedua, Allah pernah meletakkan kuasa itu pada suatu patung. Ingatkah? Waktu bangsa Israel berada di padang pasir selama 40 tahun. Mereka dipatuk ular. Kemudian Musa berseru kepada Allah. Dan Allah katakan, menjawab Musa, kamu buatlah satu patung ular dan kamu tinggikan jauh di atas sana. Sesiapa yang dipatuk ular, lihatlah patung ular itu. Dan mereka yang melihat patung ular itu pasti akan selamat. Begitu saja, kan? Itu jelas bahwa Allah pernah meletakkan kuasa itu kepada patung. Kenapa dia tidak letakkan kepada manusia? Nah, ini persoalan. Saya pikir kita akan, mungkin ada sudah orang yang tahu tentang hal ini. Tapi kalau sempat kita akan buat perbincangan di video yang akan datang. Bukan patung saja. Sebelum Israel keluar daripada Mesir, Musa ada satu batang tongkat. Dan tongkat itu seolah-olah tongkat itu sangat berkuasa. Tetapi sebenarnya tongkat itu Allah meletakkan kuasa atau firman atau logos di dalam tongkat itu. Dia letakkan itu. Dan itu yang dibawa Musa, seolah-olah macam satu azimat, kan? Tetapi sebenarnya itulah yang Allah buat. Persoalannya, kenapa Allah tidak meletakkan logos atau firman atau kuasa itu kepada diri Musa sendiri? Ini suatu persoalan yang menarik. Nantilah kita akan bincang di video-video yang akan datang. Nah, Yesus, kita balik kepada Yesus sekarang. Yesus ini, saya percaya saudara seiman kita tahu. Dan di dalam debat itu pun Islam percaya bahwa Yesus memang tidak ada bapa di dunia. Ya. Mereka percaya seperti Adam yang dicipta daripada debu. Tetapi kelahiran Yesus itu
agak istimewa. Bukan agak istimewa, tetapi sangat istimewa. Kenapa? Sebelum Yesus lahir, sudah ada pemberitahuan kepada seorang perawan bernama Maria. Dan Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung. Kadang-kadang kita tidak percaya. Dalam logik manusia itu kita tidak percaya. Dan sebelum ini sebenarnya saudara kita daripada keturunan Ismail ini pun sampai di dalam kitab mereka mengatakan Isa bin Maryam. Jadi kalau Adam macam mana? Adakah dikatakan Adam bin tanah? Kan? Oke, kita lupakan itu. Mana tahu jadi sensitif pula kan? Oke, tapi itulah kuasa Allah itu. Itulah kuasa Allah itu. Sebagaimana dia, yakni Allah itu sendiri, mencipta Hawa daripada tulang rusuk Adam, maka Allah terakhir kali mencipta manusia daripada daging keturunan Hawa, yaitu Maryam. Jadi mengandunglah dia, membesarlah, ciptaannya itu seperti manusia biasa dan lahir. Nah, di situ untuk pertama kali dan yang terakhir kali Yesus menjadi Alfa dan Omega untuk sesuatu yang sangat istimewa daripada Allah. Logos itu, firman itu, kuasa itu Allah letakkan di dalam diri Yesus. Bayangkan, nama Yesus saja tidak boleh diberi oleh manusia-manusia biasa. Tetapi Allah sendiri yang memberikan nama. Dan nama itu bukan sembarang nama. Yesus. Pengistiharan itu. Yesus itu, Yehosua itu membawa maksud Allah yang menyelamatkan. Artinya Allah telah meletakkan namanya kepada manusia. Pertama kali dan terakhir kali. Yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Tidak ada lagi selain daripada itu. Kalau dulu Allah berbicara menyatakan hukum melalui manusia kepada Musa. Hukum 10. Tetapi kali ini firman itu, logos itu, kuasa itu diletakkan kepada Yesus. Dan sepanjang kehidupan Yesus, sebelum dia memulakan pelayanannya dalam usia 30 tahun, daripada lahir, dia sudah mempraktikkan kuasa itu di dalam dirinya. Mentaati kuasa itu. Apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Dia harus mentaati, menjadikan kuasa itu kehidupan Yesus itu sendiri. Sebab itu dikatakan di dalam
Injil Yohanes itu mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Kuasa itu kelihatan. Kuasa itu dapat dilihat oleh semua manusia pada waktu itu. Sebab itu kalau Yesus katakan, hai pokok ara, biarlah engkau tidak berbuah dan pokok ara mati. Dia mengatakan diam kepada ombak dan ombak diam. Dia katakan, dia panggil, Lazarus keluar. Dan Lazarus yang sudah 3 hari mati, sudah reput, hidup balik. Memberi makan kepada 5.000 orang. Iblis takut kepada dia dan taat kepada dia. Dan pada waktu orang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, setan lari. Sebab firman itu di dalam kehidupan Yesus. Apakah firman itu? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kuasa daripada Allah itu sendiri. Jadi Allah meletakkan kuasa itu bukan lagi kepada tungkat, bukan lagi kepada mizbah, bukan lagi kepada patung ular, tetapi kepada manusia yang dinamakannya Yehoshua. Saya pikir ini jelas. Kalau ada lagi dalih-dalih yang mengatakan tidak jelas, biarlah Tuhan yang melihat semuanya. Jadi persoalannya sekarang, adakah Yesus itu Tuhan atau Nabi? Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan berdasarkan kuasa di dalam pribadi Yesus, Anda tidak salah. Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Nabi, Anda juga tidak bersalah. Sebab dia diutus oleh Allah dengan cara yang luar biasa, bukan seperti hamba-hamba Tuhan sebelum itu. Ya. Malah Yesus sebenarnya yang jelas sekali. Yesus itu telah diberi nama juga, digelar Immanuel, Allah beserta kita. Dan di dalam doa Yesus, ataupun di dalam pengakuan Yesus, itulah sebab dia mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bukan mudah. Yesus mengambil masa 30 tahun. 30 tahun untuk mentaati kuasa di dalam dirinya itu, di dalam hidupnya itu.
Jadi di sini jelas, sudah jelaskan bahwa Yesus itu, kalau kamu anggap dia sebagai Tuhan, maka itu tidak salah. Sebab kuasa Allah di dalam dia. Kita tidak menyembah pribadi manusia itu, tetapi kita harus menyembah kepada kuasa di dalam pribadi manusia itu yang dinamakan Yesus, Immanuel. Sama juga dengan orang Israel dulu. Dia tidak menyembah kepada patung ular itu, tetapi dia menyembah kepada kuasa Allah yang diletakkan kepada patung ular itu. Sama juga dengan orang Israel yang dulu di zaman Musa itu. Dia tidak menyembah kepada kepada tongkat yang dipegang oleh Musa itu. Tetapi dia menyembah kepada kuasa yang diletakkan Allah kepada tongkat itu. Seterusnya, siapakah Yesus itu? Kita boleh baca di dalam Wahyu. Luar biasa. Yesus mengatakan,